Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Halimi selaku guru pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah SMA 4 Kota Serang dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Nur Sofi Desnianum dari kelas 11 MIPA 6 di sini akan menjelaskan bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Pada submateri yang 1 yaitu Hakikat Demokrasi. Diawali dengan makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Lalu ada menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah perkembangan dari kebebasan, pelembagaan dari kebebasan. Artinya apa? Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Lalu yang kedua ada klasifikasi demokrasi. Dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi, yaitu yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang satu demokrasi formal, kedua ada demokrasi material, dan ketiga ada demokrasi gabungan. Lalu yang bentuk demokrasi kedua ada pada berdasarkan ideologi dan dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Lalu bentuk demokrasi ketiga ada pada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dan dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama demokrasi langsung dan kedua demokrasi tidak langsung. Lalu terakhir yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia, tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Lalu yang ketiga ada menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Lalu yang keempat ada membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Lalu keenam, selanjutnya menjamin tegaknya keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.